Selamat pagi sahabat Bepom Banyumas dimanapun sahabat Bepom berada. Nah, hari ini kembali lagi bersama saya, host kesayangan Anda di podcast Ngobrol dengan Ngode Balai POM di Banyumas. Di episode ke-14 kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol cantik nih mengenai stunting. Nah, pastinya di sini saya tidak akan sendirian. Telah hadir di samping saya Kak Ana Yulia, narasumber kita pada hari ini. Halo, selamat pagi Kak Ana. Hai Kak Agnes, halo sahabat Bepom semua. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Kak Ana ini merupakan pengawas farmasi dan makanan ahli pertama dan bertugas di fungsi informasi dan komunikasi di Balai POM Banyumas. Beliau juga sudah 6 tahun ya Kak ya, dari Betul. sejak 2019 sudah mengabdi sebagai seorang ASN atau aparatur sipil negara. Nah, jadi gini Kak, hari ini kita akan berbincang mengenai stunting. Nah, temanya itu adalah stunting tanggung jawab kita bersama. Nah, Kak Ana ini kan juga seorang new mom ya. Betul. Sudah berapa tahun nih menjadi seorang ibu gitu? Iya betul Kak Agnes. Kebetulan aku belum sampai setahun sih jadi ibu baru. Oh, berarti anaknya masih imut-imutnya nih ya? Iya, masih Masih MPASI ya? masih 1000 hari pertama kehidupan. Oh, masih ini ya, benar-benar masa-masa yang krusial lah. Betul. Nah, Kak Ana, jadi kita kan hari ini akan membahas stunting. Tentunya sebagai seorang ibu, pasti udah nggak asing lah sama stunting ini. Apalagi dengan banyak kabar beredar, stunting ini kan seakan-akan menjadi momok yang menyeramkan lah, apalagi untuk orang tua, apalagi seorang ibu gitu. Menurut sumber-sumber yang saya baca nih, stunting sendiri adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama. Nah, salah satu tanda dari stunting sendiri itu kan apa ya? Tinggi badan anak itu kurang ya, istilahnya dia lebih pendek daripada tinggi badan anak-anak yang seusianya. Nah, sebenarnya stunting itu apa sih Kak? Dan kenapa dia itu penting banget untuk kita bahas gitu? Iya sahabat Bepom. Nah untuk stunting itu kan sebenarnya dari bahasa Inggris ya. Nah stunted sendiri itu kan artinya berperawakan pendek. Nah untuk pengertiannya tadi sudah sama ya antara saya dan Kak Agnes. Kalau stunting itu anak-anak usia 0 sampai 5 tahun yang memiliki tinggi itu di bawah tinggi anak-anak seusianya dia gitu. Tapi yang menjadi perhatian kita itu kalau stunting itu penyebabnya adalah kekurangan gizi kronis atau secara berkepanjangan. Jadi bukan karena faktor genetik atau ayah ibunya atau keluarganya itu tinggi badannya agak, mohon maaf, pendek gitu Mhm. ataupun kelainan hormon, tapi memang karena kekurangan gizi itu sendiri. Hmm. Nah tadi kenapa menjadi suatu momok ya, Mhm. eee, kalau kita sebagai ibu kan pasti pengennya anak kita tumbuh dengan sehat. Iya. Nah kalau misalnya kita bicara, tentang apa namanya, kebutuhan negara kita kan kita tahu ya kalau nanti kita akan, menghadapi Indonesia Emas 2045, seperti itu. Nah kan perhatiannya pasti kalau dari sekarang berarti kan angkatan-angkatan anak, gen alfa beta nih Mhm. yang baru-baru lahir sekarang ini. Nah itu, kebayang dong nanti pas Indonesia, Emas 2045 itu kalau misalnya anak-anak, angkatan sekarang ini kondisinya masih mengalami, gagal tumbuh tadi atau stunting seperti itu. Nah untuk data di Kabupaten Banyumas sendiri, itu masih ditemukan angka yang, menurut saya sih cukup tinggi ya, belasan Mhm. persen itu masih ditemukan stunting seperti itu. Nah, karena dampaknya juga nggak main-main ya Kak, kalau stunting kan bisa mempengaruhi apa, perkembangan otak, kemudian nanti kognitif anak, kemudian kemampuan belajar, bahkan bisa, menimbulkan penyakit metabolik untuk si anak sendiri gitu. Mhm. Jadi, kebayanglah, seberapa pentingnya tuh, stunting supaya menjadi perhatian kita bersama gitu. Mmm, gitu ya. Karena kalau dari yang dibahas Kak Ana ini berarti, stunting ini mungkin dari sekarang kan sudah bisa kita cegah, tapi, apa sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi stunting? Kan tadi disebutkan, nggak melulu tentang genetik atau ada penyakit yang diturunkan gitu. Faktor-faktornya apa aja sih, Kak, gitu? Kalau bicara tumbuh kembang anak ya Kak, itu kan
kompleks ya, banyak faktor yang mempengaruhi, bukan hanya kadang kan kita, mikirnya sebagian besar orang tuh masih ke ibunya, padahal kan si ibu juga membutuhkan lingkungan yang men-support untuk tumbuh kembang si anak gitu. Kalau kalau yang saya dapat informasinya sih lebih ke pengetahuan sih, pengetahuan terutama ke calon ibu ya, calon ibu dan calon ayah gitu, kan 1000 hari pertama. 1000 hari pertama kan dimulai dari ketika si, ibu ini tahu kalau dia sudah hamil. Nah, itu dimulai sejak Oh, itu. jadi 1000 hari pertama Mhm, kehidupan itu dimulai sejak di dalam kandungan ya, iya sahabat betul. Bepom? Jadi bukan sejak anak kita lahir gitu? Gitu ya, Jadi Kak, ya? betul. Jadi hitungannya tuh Mmm, 0 hari itu bukan setelah dia lahir, tapi, waktu si ibunya itu tahu kalau dia hamil kayak gitu, mengandung. Nah, sebelum itu kan, faktor-faktor kesehatan sangat berpengaruh ya, maksudnya, kalau orang hamil kan harus menjaga kesehatan diri, juga menjaga kesehatan si janinnya, seperti itu. Nah itu, makanya kalau misalnya kita lihat program-program dari pemerintah itu kan calon pengantin juga ada penyuluhannya, bahkan nanti di BEPOM mungkin ada kita bahas lebih detail lagi, juga kita ada kegiatan terkait stunting ini lumayan banyak juga. Itu satu ya dari si calon ibu dan ayah perlu meng-upgrade diri gitu ya, Kak. Jangan jangan terus, fokusnya mungkin, eee fokus ke dekor, ke fokusnya hanya catering ya, sahabat Bepom, tapi yang juga kesehatan dirinya nih. heeh, jangan jangan hanya itu yang terlalu difikirkan, tapi lebih ke, "Oh iya, nanti aku mau menikah, aku mau membesarkan anak, aku harus menjaga kesehatan dan, lingkungan supaya suportif," seperti itu. Kemudian nanti ketika anaknya lahir, tantangannya kan juga, lumayan ya gitu, maksudnya pengalaman saya sendiri, eee, se kan disarankannya memang ASI eksklusif ya, minimal 6 bulan pertama. Nah, itu dipengaruhi hormon kan, Kak Agnes Mhm, sama teman-teman mungkin udah banyak tahu ya sekarang, sumber informasi udah sangat, luas, masif seperti itu. Hormon prolaktin sama oksitosin ya kalau nggak salah. Nah, itu kan dipengaruhi sama lingkungan si ibu kan, jadi mhm, harus bahagia, terus anti stres, seperti itu. Nah, iya, kalau hal itu tidak dijaga sama lingkungan, misalnya ayahnya atau, keluarga neneknya, sekitarnya, itu kan, akan mempengaruhi si ASI juga gitu ya, nggak maksudnya si bayi jadi, bisa jadi tidak mendapatkan hak ASI eksklusif tersebut. Kemudian setelah si anak sudah masuk tahap, makanan pendamping ASI nih, MPASI. Nah, nanti kita lihat lagi nih si anak diasuh sama siapa gitu kan. Barangkali mungkin ada ibu yang bekerja atau, misalnya ada ibu yang hanya bisa mengurus sendiri, kan kadang ada yang bareng sama keluarganya yang asuh ada beberapa, ada juga yang hanya sendiri atau bahkan ditinggal ibunya bekerja, itu juga harus difikirkan kayak gitu, gizi si anak tuh. Bahkan mungkin kalau perlu si calon, ibu ini atau si ibu ini harus konsultasi juga dengan dokter spesialis anak gitu supaya di-screening tumbuh kembang anaknya, jadi tahu gitu, kebutuhan si anak nanti ketika MPASI itu seperti apa. Kemudian apalagi ya, kalau dari pemerintah, di lingkungan kita kan juga ada posyandu ya, Kak, ya. Nah oh itu, ya, ada baiknya tetap harus setiap heeh, sering ya ikut ibu yang posyandu. punya balita di bawah 2 tahun ya, karena 1000 hari pertama kan Mhm, sampai anak kita usia kurang lebih 2 tahun. Nah, itu ada baiknya supaya kita ke posyandu terus, supaya benar-benar dimonitoring perkembangannya, seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya kurang lebih mhm. faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi sahabat Bepom yang sudah dijelaskan Kak Ana tadi, tapi saya agak menangkap salah satu atau salah dua ini sih informasi kaitannya dengan pemenuhan gizi dari calon pengantin atau dari sejak ibu hamil lalu ibu melahirkan menyusui dan ketika bayi itu mendapatkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Berarti kan ada kaitannya dengan kita harus memenuhi pangannya ya. Nah, kita kan harus menyediakan makanan yang aman. Berarti ada ya kaitannya antara stunting ini dengan keamanan pangan gitu ya, Kak, ya? Ada. Ada, Kak. Jadi, ketika si anak sudah masuk masa makanan pendamping ASI, bahkan dari sebelum ya, kalau punya anak kecil kan masih rentan ya, ibu Mhm. hamil, kemudian, bayi sampai usia 2 tahun kan masih rentan penyakit. Kemudian nanti pengolahan makanannya dia, itu perlu, kita menerapkan pola hidup bersih dan sehat gitu ya, PHBS. Nah,
ini bukan hanya kita bicara hygiene dan sanitasi ya, kalau hygiene kan kebersihan diri si pengolah, kemudian sanitasi kebersihan dari lingkungannya, seperti itu. Tempat mengolahnya, terus sumber makanannya. Tapi kita juga bicara keamanan pangan nih, kalau di BPOM kita gencar banget ya keamanan pangan, jadi harus bebas dari cemaran. Ada 3 cemaran Kak, cemaran biologi, kimia, dan fisika. Contohnya kalau biologi kan mikroba ya, lebih ke mikroba. Jadi si pengasuh sama orang tua si bayi itu harus paham nih pengolahan yang aman, misalnya bubur bayi nih, bubur bayi jangan sampai nih nanti si bayi mengonsumsi bubur yang sudah terkena mikroba. Jadi dari pengolahannya harus bersih, cuci tangan sebelum pengolahan, setelah pengolahan, seperti itu. Kemudian cemaran kimia itu contohnya bisa dari bahan tambahan yang berlebihan ataupun bahan-bahan yang berbahaya ya, seperti pewarna tekstil atau formalin, boraks, seperti itu. Nah kalau misalnya kurang edukasi gitu ya ibu sama pengasuhnya, kan bisa jadi si baby-nya itu dikasih makanannya BTP-nya berlebih gitu, padahal kebutuhan bayi itu tidak seperti itu. Atau mungkin karena nggak tahu ya, maksudnya cara memilih pangan yang bebas dari bahan berbahaya seperti apa, terus jadi si bayi harus konsumsi makanan-makanan yang ternyata tuh diduga mengandung bahan berbahaya seperti itu. Dan cemaran fisik, contohnya misalnya kalau kita jajan tuh ada strapless kayak gitu, atau mungkin lagi ngolah terus ada rambut gitu masuk ke dalam makanan bayi kayak gitu kan, maksudnya pola perilaku yang mengolah tuh harus tahu gitu ya, harus ngerti, apalagi untuk anak-anak kita gitu. Ya, tapi emang sih sering ya kita temuin makanan-makanan yang tercemar kayak gitu ya. Contohnya kalau kita kadang beli tempe tapi terus di dalam tempenya itu kadang masih ditemuin itu lidi ininya Iya. dari pengolahannya gitu. Terus kalau yang lagi lagi booming, lagi hangat-hangat ini pengolahan makanan-makanan yang diolah menggunakan bahan tambahan pangan tapi dia BTP-nya berbahaya kayak gitu sih Kak. Ini kan saya juga sering baca-baca berita kan. Kadang kalau terinasi tuh ya Kak, kan ada diduga mengandung formalin, terus setelah dicek BPOM, oh ternyata memang positif formalin. Padahal terinasi itu salah satu protein yang mudah dan juga murah ya Kak untuk baby gitu. Jadi memang peran BPOM tuh sebenarnya ada juga ya Kak di dalam menanggulangi atau istilahnya mengatasi stunting tuh apa aja sih Kak sebenarnya? Jadi sahabat BPOM, sebenarnya di Indonesia sendiri kita tuh punya peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 Kak, tentang percepatan penurunan stunting. Nah si perpres ini tuh diturunkan ke masing-masing instansi atau lembaga yang kemudian diimplementasikan ke program-program kerjanya. Nah kalau untuk di BPOM sendiri yang tentunya sudah berjalan juga ya di Balai POM di Banyumas, itu yang pertama KIS stunting. Jadi harus dilaksanakan setiap tahun itu minimal 30% dari target peserta komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi kita memberikan penyuluhan, ada targetnya tiap tahun, dan kita tuh 30% dari target tersebut harus dengan topik stunting. Pertama itu. Kemudian ada lagi Germasapa, Gerakan Masyarakat Sehat Sadar Pangan Aman. Nah ini programnya itu sudah diluncurkan tahun 2017, dan di dalamnya itu ada 3 program. Jadi ada Desa Pangan Aman, kemudian ada Pasar Pangan Aman berbasis komunitas, dan juga ada Sekolah dengan Pangan Jajanan Aman, Sekolah yang Aman, seperti itu. Nah 3 program ini kan terintegrasi ya, maksudnya semua komunitas itu disasar gitu oleh BPOM. Dari desa kan komunitasnya ada macam-macam ya Kak ya, dari yang tadi capeng ya, calon pengantin, kemudian ibu hamil, terus ibu dengan balita usia 2 tahun. Kemudian kalau komunitas sekolah tuh bisa siswanya, kemudian guru, kepala sekolah, penjual kantin yang paling penting ya, dan juga orang tua siswa. Jadi nanti ikut terlibat juga. Dan yang di pasar tadi ya, Pasar Pangan Aman berbasis komunitas, itu dari petugas pasar, kemudian lintas sektor terkait,
dan penjajah pasarnya ya itu kita berikan sosialisasi dan pelatihan terkait pangan aman tadi ya, kayak Kak Agnes bilang kan, Mhm. contohnya kayak teri nasi, kita menemukan ada formalinnya. Kan itu berbahaya banget ya, bukan hanya Mmm. untuk yang dewasa, yang masih kecil juga tentunya sangat berbahaya gitu. Jadi maksudnya dengan ketiga program tersebut tuh, menurut saya sih udah sangat, apa ya, maksudnya menjamah seluruh Mhm. elemen masyarakat gitu Kak, dalam menangani stunting ini. Sama ini mungkin ya, Kak, kadang kan kita kalau beli makanan kan kalau di Bepom itu yang kita, apa ya, istilahnya kita sering temui itu ada makanan yang kalau di belakang kemasannya itu loh yang ada informasi nilai Mhm, gizi gitu, terus sama bagian komposisinya, terus ada kayak apa ya, yang logo pilihan lebih sehat mhm, ini yang sering saya temukan gitu. Itu apakah juga dalam pencegahan penanggulangan stunting mhm, tadi apakah ada pengaruhnya atau ada kaitannya gitu nggak, Kak? mhm. Jadi ini mungkin lebih mengerucut ke program PJAS ya, meskipun di desa dan program pasar juga akan disosialisasikan. Nah, PJAS itu kan sebenarnya kita menyasar anak usia sekolah. Mungkin ada sahabat Bepom yang, berpikir, tadi katanya kalau stunting usia 0 sampai 5 tahun, terus ada 1000 hari pertama yang kurang lebih 2 tahun, tapi kok, anak usia sekolah gitu Iya. kan. Balik lagi ya kalau misalkan stunting itu kan sebenarnya kita mempersiapkan calon orang tua juga ya. Mmm, Nah, si apa, target kita ini, anak sekolah ini juga diberikan edukasi terkait sama yang tadi Kak Agnes bilang, contohnya itu, di kalau kita punya ceklik gitu ya, Kak, ya. mhm, Jadi cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Nah, eee, kalau kemasan nanti kita memberikan edukasi, supaya kalau jajan itu dilihat kemasannya masih bagus, belum rusak atau belum penyok. Intinya, masih sempurna ya, tidak rusak, tidak terbuka seperti itu, supaya tidak ada mikroba yang masuk dan membuat makanannya rusak. Kemudian kalau yang label itu, seperti tadi Kak Agnes bilang ada informasi nilai gizi, terus untuk apa namanya, pangan biasanya itu di, minuman ready to drink sama mie instan. Itu mmm, biasanya mhm. ada beberapa produk yang memang ada, logo pilihan lebih sehat, berarti memang dia itu kandungan, garam, gula, dan lemaknya itu lebih rendah dibanding produk yang serupa, seperti Kalau itu. nggak salah itu logo pilihan lebih sehat itu kayak ada lingkaran, terus ada centang warna Iya hijau gitu ya, betul, Kak, ya? heeh, betul betul. Mhm. Nah itu nanti, anak sekolah kita paparkan itu, kemudian, apa namanya, komunitas sekolah ya, guru, terus mungkin nanti perwakilan apa, penjaga kantin, itu supaya tahu juga, takaran saji ya, Kak, ya. Jadi kalau misalkan kita beli makanan kan, kadang mungkin ada beberapa yang masih kurang aware ya, Mhm. padahal kita di belakang kemasannya itu di labelnya ada informasi nilai gizi, ada takaran sajinya. Jadi misalnya kita beli apa, katakan ciki gitu ya, Mhm. ciki, kemasannya lumayan besar. Nah itu ada takaran sajinya untuk berapa kali sajian atau berapa kali kita bisa makan, misalnya 2 kali makan, kemudian di bawahnya lagi ada berapa persentase gizinya gitu kan. Jadi, Mmm. maksudnya dari situ kita bisa menentukan nih kira-kira Mhm. kebutuhan gizi kita berapa sih gitu, itu kan juga mempengaruhi nanti kualitas sumber daya kita ya, Kak, ya. Mhm, Berarti itu kalau untuk informasi nilai gizi itu juga karena biasanya kan pangan olahan itu kan juga ada makanan untuk ibu hamil dan bayi ya, kayak susu hamil, terus mhm, ada bubur bayi gitu kan, biasanya juga ada informasi nilai gizinya. Jadi dari situ nanti kita bisa tentukan ya Kak, kira-kira, oh, pemenuhan gizinya itu salah satunya kita bisa lihat nih di informasi nilai gizinya. Ini kira-kira, anakku kalau aku kasih ini pemenuhan gizinya nanti tercukupi nggak ya? Misalkan untuk gula gula hariannya nanti berlebih atau tidak, garam mhm, hariannya berlebih atau tidak, bisa jadi gitu ya, Kak, ya? betul banget. Jadi, peran Bepom juga salah satunya di itu, di apa namanya, pelabelan sama yang ceklik tadi ya. Mungkin kita lanjutin ya Kak, tadi Iya, kan baru sampai kemasan. heeh, ya. Terus, kalau izin edar itu dari Bepom, Bepom RI, MD, atau ML. Jadi kalau MD itu berarti produksi dalam negeri, kalau ML produksi luar negeri, seperti itu.
Nah, itu kita punya aplikasi namanya Bepom Mobile ya, Kak. Jadi, nanti sahabat Bepom mungkin bisa, download, install, terus dipraktikkan di rumah Bepom Mobile. Kemudian yang terakhir itu kedaluarsa, mungkin yang ada beberapa yang masih belum aware juga ya Oh kadaluarsa iya kayak, ini. baru baru berapa hari lewat gitu, kayaknya nggak apa-apa deh dikonsumsi. Padahal kalau sudah melewati itu dan kita konsumsi kan nggak ada jaminan keamanan Keamanan pangannya, pangannya ya iya dari betul. Bepom, seperti itu. Hmm. Ternyata memang peran BPOM ini dalam menjaga keamanan pangannya ini benar-benar kompleks dan menyeluruh ya ke semua lapisan masyarakat dari mulai Betul. dari desa, terus ke pasar, lalu ke sekolah. Terus tadi di sekolah kita juga disiapkan bahwa anak-anak kita itu nantinya ketika sudah dewasa dia menjadi orang tua, dia memang sudah siap dalam Betul. artian dari badannya dia sehat gitu loh. Karena dulu saya sempat pernah baca we are not we are what we eat. Apa namanya, kita itu bukan Mhm. dari apa yang kita makan, tapi kita adalah apa yang ibu kita Iya makan betul. gitu ya. Jadi kita sebagai Mhm perempuan nih, sama-sama mhm. perempuan dan sahabat Bepom pastinya ada yang menonton sahabat Bepom yang perempuan, kalau sebenarnya kita itu juga akan menyiapkan anak kita tuh dari sekarang, bukan cuma ketika kita hamil nutrisinya masuk, tapi dari sekarang gitu. Apalagi kalau ini setahu saya ya, Kak, Mhm ya, mhm. kalau kita melahirkan anak perempuan, jadi itu nanti akan terus jadi kayak, Iya. eee, dari jadi, cucu kita itu bukan cuma nanti kesehatannya tuh menurun dari anak kita, tapi juga dari kita Mmm. gitu. Jadi memang benar-benar harus dipastikan apa yang kita konsumsi. Nah, salah satunya itu dengan memastikan pangan aman tadi. Kalau untuk pangan olahan bisa dicek dari ceklik tadi melalui aplikasi Bepom Mobile, terus juga ada websitenya ya, Kak, ya. Iya betul. Misalkan kalau HP-nya penuh nih, nggak bisa Mhm. download aplikasinya, bisa lewat websitenya. Terus nanti bisa dicek juga di informasi nilai gizinya. Lalu di komposisi misalkan kita alergi atau Mmm. punya apa ya, batas-batas khusus untuk pangan tertentu nanti bisa dicek di situ. Kan di komposisi biasanya alergen itu dicetak tebal Betul. teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih, oh di pangan olahan kita ini ada kandungan ini. Jadi kita kalau misalkan mau menghindari gitu tinggal kita rajin-rajin baca aja gitu. Terus selanjutnya kita kan tadi udah bahas-bahas nih dari mulai apa itu stunting, terus faktor-faktor penyebabnya. Nah, kita masuk nih, Kak, eee, apa sih tips yang bisa diberikan Mhm. supaya anak kita itu terhindar dari stunting? Kalau misalkan ini anak kita udah lahir nih, nah, Mhm. supaya terhindar nih apa aja nih, Kak, yang bisa diberikan gitu? Kalau pengalaman saya pribadi ya sahabat Bepom, ini kan pengalaman pertama juga ya bagi saya. Sebenarnya mungkin, untuk sahabat Bepom yang sudah mengalami gitu, mungkin kita sama gitu senasib. Kalau teori itu kadang berbeda dengan praktek gitu. Ketika kita belajar mungkin kayak, pede nih, kayaknya aku udah cukup deh ilmunya untuk, apa namanya, ngurus anak gitu, membesarkan anak, mendidik anak. Tapi setelah anak yang lahir itu ternyata tantangannya lebih dari itu gitu. Kalau saya sih, mikirnya lebih baik itu kita berkomunitas tuh kan, mencari komunitas yang, bisa suportif gitu, apa namanya, yang positif supaya kita bisa mendapatkan edukasi terkait tumbuh kembang anak kita gitu. Karena, pengalaman itu adalah guru terbaik ya, jadi kita jangan mengesampingkan pengalaman orang lain meskipun mungkin antara satu ibu dan anak yang lain tuh berbeda, tapi kan pada prinsipnya sama ya, seperti itu. Jadi, untuk calon ibu dan ibu itu sangat dianjurkan ya kalau menurut saya itu berkomunitas dan, nggak boleh males untuk selalu upgrade ilmu gitu tentang, eee, utamanya tumbuh kembang anak, seperti itu. Terus, jangan lupa kalau menjadi ibu tuh harus happy gitu ya, Oke. supaya kan dari ibu yang happy, nanti insya Allah anaknya juga sama-sama happy dan tumbuh kembangnya juga baik, seperti itu. Kemudian tadi lebih aware lagi, karena tadi kan sudah kita jelaskan juga ya ada Bepom Mobile, kemudian kalau beli produk pangan harus ceklik seperti itu dan lebih aware lagi nih kalau misalnya mau beli bahan pangan segar di pasar, supaya diperhatikan lagi ciri-ciri dari pangannya kira-kira mengandung bahan berbahaya atau tidak, seperti itu. Itu tadi berarti yang untuk
pencegahan stunting tuh ternyata banyak ya yang bisa kita lakukan gitu. Jadi orang tua jangan, "Ah, anakku pendek." Ya kan orang tuanya pendek, masa ke anaknya tinggi, gimana coba? Ya nggak apa-apa stunting, itu nggak boleh ya teman-teman. Sahabat Bepom jangan, apa ya, denial lah kalau kita tahu memang anak kita tuh, terindikasi mulai stunting, kita harus mulai menyediakan pangannya. Setidaknya memang sih memperbaikinya mungkin perlu waktu yang lama gitu. Tapi bukan berarti ketika dia sudah stunting dia nggak bisa keluar dari stunting gitu kan, ada banyak faktor lain gitu tadi Betul. ya Kak. Nah terus apabila sahabat Bepom yang sedang hamil gitu, lebih baik mencegah lah ya Mhm. daripada nanti udah kejadian anaknya stunting gitu. Nah itu tadi soal stunting, tapi ini sekarang yang lebih universal Kak. Ada nggak sih Kak tips untuk memilih pangan yang aman gitu? Nggak cuma untuk ibu hamil, tapi mungkin juga untuk sahabat-sahabat Bepom yang lain gitu. Tips keamanan pangan, milih makanan aman yang aman ya, untuk sahabat Bepom, ya gitu. Ada nggak sih Kak tipsnya? Mhm. Untuk tips memilih pangan yang aman ya, mungkin kita lebih menjelaskan lagi perbedaan pangan ya. Jadi ada Mhm, pangan olahan sama pangan segar. Kalau pangan segar tadi kita harus mempelajari lagi nih, ciri-ciri pangan yang aman seperti apa yang bebas dari, bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian kalau untuk pangan olahan itu sebenarnya ada 2 macam, yang izinnya itu ke Bepom dan yang izinnya itu ke Dinas Kesehatan atau PIRT. Nah, kalau yang ke PIRT itu yang risikonya itu sangat rendah ya, yang kering-kering gitu. Soalnya kan kandungan air menentukan dari, tingkat keamanan pangan itu ya, semakin mhm, banyak kandungan airnya jadi mikroba bisa tumbuh dan merusak si makanan. Kalau masih resikonya sangat rendah itu izinnya PIRT. Jadi kalau misalnya kita mau membeli pangan olahan, kita harus lebih jeli lagi nih, sudah ada izin PRT-nya atau belum, seperti itu. Kemudian kalau untuk pangan olahan yang resikonya menengah tinggi, kita harus cek lagi sudah ada izin BPOM-nya atau belum. Karena kalau misalnya kita, kurang aware ya sama keamanan pangan itu tadi yang harusnya ada izin BPOM, tapi belum ada izin BPOM mungkin karena faktor, entah mungkin terjangkau atau apa, terus kita main beli aja, nanti nggak ada jaminan keamanan untuk si konsumennya gitu kan. Terus, kan bahaya banget ya kalau sampai kejadian, KLB, mhm. keracunan pangan gitu kan. Nah, kita mencegah banget nih supaya jangan sampai ada kejadian luar biasa keracunan pangan yang mungkin sahabat Bepom juga sudah pernah melihat ya kejadian keracunan seperti itu, salah satunya ya dari, orang-orang yang mungkin kurang aware terhadap makanan yang aman tuh seperti apa, gitu. Mmm, ternyata ini ya, kompleks juga ya. Mhm. Betul. Jadi ternyata banyak banget ya informasi yang penting yang bisa kita pelajari hari ini. Dari penjelasan Kak Ana tadi, kita juga jadi tahu bahwa stunting itu bukan hanya soal tinggi badan anak yang kurang, tapi merupakan kondisi serius akibat kurang gizi kronis yang berdampak jangka panjang pada tumbuh kembang anak. Nah, faktor penyebabnya itu nggak melulu soal tinggi badan, lalu ada apa ya, penyakit yang diturunkan orang tua, nggak selalu soal itu, tapi juga beragam, mulai dari pola makan, pola asuh, hygiene sanitasi atau Mhm, lingkungannya seperti apa, lalu, mungkin dari apa ya, kayak dari lingkungannya mhm, itu mempengaruhi tumbuh kembang anaknya seperti apa, dan juga menyasar ke keamanan pangan yang diberikan oleh, si orang tuanya tadi ya, Kak, betul, ya. Nah, dari Kak Ana ada tambahan penutup gitu? Mungkin untuk semua sahabat Bepom ya, karena kita kan tadi sudah tahu ya tugas dari Bepom itu lumayan, banyak dan menyasar seluruh elemen masyarakat. Yang paling mudah kan kita sekarang zamannya ini ya, medsos seperti itu. Nah, bisa nih sahabat sahabat Bepom yang belum subscribe channel kita supaya ikut channel WhatsApp atau medsos kita di-follow nih, supaya nanti kalau kita ada informasi terkait keamanan pangan, bahkan mungkin komoditi yang lain ya, Kak, karena Mhm. kita bukan hanya, mengawasi makanan, supaya lebih dekat sama kita, terus kalau butuh konsultasi seperti itu, bisa langsung, kontak kita aja kayak gitu. Mungkin Ini itu sih, Kak. promosi media sosial kami juga nih Mhm, sahabat, karena ya seperti sudah disampaikan mhm, Kak Ana tadi ya sebelumnya, kita tuh salah satu apa ya, ikhtiar kita sebagai orang tua ketika membesarkan anak adalah berkomunikasi atau dengan mengikuti komunitas-komunitas.
kita harus update juga sama teknologi, lalu harus selalu update berita-berita aktual gitu. Karena perkembangan zaman sekarang tuh cepet banget ya Mbak ya. Jadi ya kita sebagai orang tua tidak boleh berhenti belajar gitu. Nah, ternyata di sini BPOM tuh juga punya peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan stunting, terutama melalui pengawasan pangan yang aman dan edukasi kepada masyarakat dengan KIE. Lalu kita di media sosial juga banyak memberikan informasi melalui infografis atau dalam bentuk video ya Kak ya. Nah gitu, jadi bisa disimpulkan bahwa pencegahan stunting itu merupakan tanggung jawab kita bersama, mulai dari orang tua, masyarakat, hingga lembaga pemerintahan seperti BPOM, salah satu contohnya. Nah, buat sahabat BPOM, rupanya sahabat BPOM di Banyumas yang ingin anaknya terhindar dari stunting, pastikan untuk selalu memberikan makanan yang bergizi, aman, dan sesuai kebutuhan usia. Serta jangan lupa untuk selalu cek pangan yang akan dibeli dan dikonsumsi, dan pastikan tentunya terdaftar dan berizin dari BPOM atau Dinas Kesehatan untuk yang ber-PIRT gitu ya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai stunting bersama Kak Ana Yulia. Menarik bukan? Nah, bagi sahabat BPOM yang melihat gejala stunting pada anak, segera konsultasikan ke dokter anak atau ahli gizi segera. Karena anak kita harus segera mendapatkan pertolongan atau penanganan sejak dini. Nah, ingat ya, informasi seputar obat dan makanan, jangan percaya yang lain. Pastikan kata BPOM bukan kata yang lain. Dan jangan lupa follow media sosial kami, dan share episode kali ini ke sahabat-sahabat BPOM yang lain supaya lebih banyak sahabat BPOM yang mendapatkan informasi ini. Supaya makin banyak orang yang peduli dan tahu tentang pencegahan stunting. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Kak Ana sudah mau berbagi ilmu. Semoga ilmu ini dapat membantu orang-orang tua dan sahabat BPOM yang di seluruh Indonesia sih pasti ini ditontonnya. Ya, oke. Terima kasih Kak Ana, sampai jumpa di episode selanjutnya podcast Ngode, ngobrol dengan Balai POM di Banyumas. Salam sehat, salam aman.